Selamat datang di podcast Roomdis. Roomdis itu adalah ruang diskusi bagi teman-teman semua yang pengen ada sharing-sharing, kemudian ada mengetahui hal-hal yang mengenai beberapa sektor. Kita bakalan sharing-sharing di sini di video ini. Jangan lupa saksikan ya. Mungkin saya perkenalan terlebih dahulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya ex sebagai manajer marketing. Nah, sekarang mendalami untuk digital marketing untuk project-project brand-brand di kafe-kafe, kemudian bisnis lainnya juga. Oke, di sini aku ada teman yang udah datang di podcast ini untuk episode pertama spesial. Jadi kita akan bahas mengenai marketing juga, kemudian SEO juga, pokoknya tentang marketing hari ini. Jadi aku kedatangan Mas Bayu. Selamat datang Mas Bayu. Halo Mas Ardi, ya kenalin dulu aku Bayu. Kebetulan kita sama nih backgroundnya di digital marketing, tapi aku lebih spesifik ke SEO sih. Lebih spesifik ke SEO. Dan Oke. SEM. SEM juga ya. Oke. Ini banyak banget nih pertanyaan yang akan kita upas ya hari ini ya. Tapi ini pertama aku mau tanya dulu nih Mas Bayu nih. Kan Mas Bayu SEO ya. Kendala sekarang untuk brand-brand, mereka tuh banyak minta untuk naik ke search engine-nya Google tuh. Search engine-nya Google ya, termasuk kayak kita brand-brand F&B di Jogja, kemudian brand-brand industri lainnya misalnya kayak skincare gitu. Itu banyak tuh yang minta maunya dia kalau bisa di 5 besar atau 10 besar di pencarian Google gitu. Kira-kira Mas Bayu ada nggak kisi-kisinya nih biar kita bisa naik ke search engine-nya Google? Oke, sebelum itu ya kita itu terlalu jauh ya. Kita bicara dulu SEO itu apa sih gitu kan. Oh, SEO dulu apa tuh? Oke. Jadi SEO itu sebetulnya upaya untuk menaikkan ranking lah intinya. Baik dari postingan kita maupun akun kita secara keseluruhan. Jadi di setiap platform itu punya search engine-nya masing-masing. Baik itu Google, Bing, Yahoo dan segala macamnya, termasuk sosial media, marketplace dan juga App Store seperti itu. Jadi seluruh platform ini masing-masing dia ada search engine-nya lah ya, ada, Mas Bayu. termasuk ya? YouTube pun ada. YouTube pun ada juga ya. Nah, SEO ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan posisi ranking kita atau posisi kita itu di paling atas lah kalau istilahnya itu kan. Oke Mas Bayu. Nih sebelum lanjut lagi ya kita ya. Oke, kita perkenalan dulu deh Mas Bayu dari awal dulu ya. Mas Bayu karirnya itu dari awal tuh seperti apa sampai sekarang bisa jadi SEO spesialis lah. Gitu. Awalnya sih coba-coba enggak. Pertama kali kenal SEO itu di kampus sebetulnya 2010. Oh, anak kampus. Kampusnya di mana Mas Bayu? Amikom, cuma nggak lulus. Amikom nggak lulus. Oke, siap. Lanjut, gak usah kita bahas. Itu kan pribadi lah, pindah ke psikologi dan segala macamnya. Tapi sejak itu aku udah ngulik yang namanya website. Kemudian berawal dari blog. Dari blog dulu malah. Nah, SEO itu sebetulnya basicnya nulis. SEO itu nulis. Pasti nulis. Jadi kayak orang penulis gitu atau gimana sih Mas? Nulis artikel, dan artikel itu ada strukturnya sendiri. Ya, artikel itu ada strukturnya, aku baru tahu nih. Dan dalam website itu kan ada namanya meta tag ya, meta tag, deskripsi, domain dan segala macamnya. Itu sebetulnya salah satu faktor yang mendukung SEO, termasuk juga server dan juga kecepatannya kayak gitu. Jadi SEO itu banyak banget teman-teman. Tapi basicnya itu nulis. Jadi jangan sampai alergi dengan nulis. Loh, jadi kalau misalnya teman-teman nih di luar sana, dia belajar SEO, dia perlu belajar di awal itu apa dulu nih Mas Bay? Logika. Jadi bukan berarti coding ya, tapi cara berpikir atau mindsetnya praktisi SEO. Yang pertama itu harus memahami algoritma. Yang paling disenengin platform itu postingan kayak gimana sih gitu loh. Oke, berarti dia menganalisis dulu ya? Analisis dulu pastinya. Banyak teknisnya ya berarti ya? Setelah dari ngulik blog, kemudian aku kerja nih. Kerja di beberapa perusahaan, termasuk ya ada beberapa perusahaan kosmetik, kemudian aplikasi, dan juga FMCG juga pernah. Dan itu beberapa aku handle juga SEO dan iklan, SEM, Search Engine Marketing. Oke, baik. Itu untuk bisnisku sendiri juga pengalamanku juga cukup banyak ya, menghasilkan income ataupun omset dari SEO itu sendiri. Jadi SEO itu harus punya tujuan, akhir. Goalsnya apa dulu? Goalsnya, baik itu dari branding ataupun dari penjualan itu pasti. Walaupun secara apa namanya goals pencapaian itu mereka diukurnya itu dari traffic pasti ya.
traffic, kemudian impression, kemudian bounce rate, ada lagi waktu lamanya membaca dalam website, atau kalau di video YouTube itu retensi. Nah, itu bisa jadi targetnya mereka. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana nih, mereka pinter atau buat website, itu udah bisa dibilang dia paham SEO atau sekedar buat website doang, Mas? Oke, jadi kalau kita bahas website itu banyak lagi malah ya. Ada yang UI UX, yang dia ngedit tampilannya, user interface dan experience-nya itu UI UX. Itu mainannya di Canva biasanya, atau di Adobe, banyak lah, ada di Dreamweaver juga bisa. Figma juga ya. Bisa. Oh, jadi bisnis owner ini harus paham juga ya. Jadi kan ada tuh posisinya dia SEO, tapi dia buat website juga, buat artikel juga. Berarti dia harus paham juga ya bisnis owner ya. Harus paham. Ada tahap-tahapan level untuk di bidang departemen SEO aja ya. SEO spesialis, kemudian ada SEO performance atau website juga, sama UI UX-nya juga berarti. UX, kemudian IT-nya kalau kita ngembangin application misalnya kan, atau kita develop websitenya, kemudian kalau develop website kan bisa kita interface-nya gitu mau kayak gimana gitu kan. Oke, mau seperti apa? Codingnya cepat enggak atau websitenya kan gitu. User kemudian Oke. Ada penulis artikel. Oh, itu beda lagi, beda orang tuh. Sebetulnya itu masuk SEO. Tapi SEO? Biasanya praktisi SEO udah males nulis. Oke. Jadi dia ngesup lagi nih ke penulis artikel. Nanti dia ngedit lagi hasil artikelnya, dia edit sesuai dengan kaidah SEO. Di filter dia lah gitu ya. Di filter dia sesuai dengan itu. Nanti ada lagi yang namanya desainer gambar. Desainer juga. Oke. Tadi aku nyinggung nih. Apa tuh? Harus paham algoritma yang disenengin oleh platform. Oke, terus? Salah satunya itu original. Original itu organik kayak gimana tuh? Nah, original itu baik dari tulisan kita, foto kita, itu harus dari kita sendiri. Jadi nggak boleh ambil foto-foto di Google ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke ya, dengar ya teman-teman ya, yang di luar sana jangan ambil foto-foto di Google. Kalau bisa organik. Kalau jadi ambil biasa main di sosmed, itu bisa lah kopas-kopas, comot-comot. Kalau mainnya di Google atau di YouTube, itu haram. Itu bakalan kedetek sama platformnya berarti ya? Ya. Oke. Bakalan ada mesinnya sendirilah untuk mendetek ini konten original atau enggak. Oke. Kayak gitu. Kalau Google itu lebih ke menghargai hasil karya orang lain. Jadi dia lebih selektif lah untuk menilai konten itu ori atau enggak. Memang agak selektif ya kalau di platform Google. Kemudian aku juga pernah nge-analisis itu di YouTube juga seperti itu ya, Mas Bayu ya. Di video-videonya YouTube itu ya, kalau kalian perhatikan, itu ketika kita mau nge-reaction, ya kan, mereka tuh memotong video tuh nggak lebih dari 5 detik. Motong video tuh nggak lebih dari 5 detik. Misalnya kita mau nge-reaction film nih, ya kan ada cuplikannya tuh, 3 sampai 5 detik masih aman. Asalkan ada value tambahan. Oh, jadi dia ada batasannya ya, ada biar nggak kena batasannya. copyright gitu. Harus ada value tambahan. Nah itu ketika kita mindsetnya berpikir seorang SEO ya. Sama halnya ketika kita main di website, itu kalau teman-teman praktisi SEO mungkin udah familiar dengan alat cek untuk duplication. Misalnya DupliCheck, ya kan, DupliChecker atau Small SEO ataupun Copyscape. Oke. Nah itu salah satu cara untuk ngelacak apakah tulisan kita itu plagiasi atau enggak. Oke, baik. Nah mindsetnya harus itu dulu. Oke. Yang kedua, mindsetnya itu kita harus membuat konten itu secara informatif. Lebih ke informatif malah konten-kontennya, bukan hiburan ya berarti? Hiburan bisa, tapi harus ada menyertakan kita tuh mau kemana sih gitu loh. Oh, ada informasi lah di situ ya? Ada tujuannya, konten yang kita buat tuh mau kemana gitu loh. Baik. Artinya adalah kita satu tujuan dulu nih, misalnya ketika kita pengen naikin kafe tadi ya. Contohnya F&B lah kita ambil ya. Nanti kita buat dulu akar-akarnya artikel tuh gimana. Kan kita ada list nih. Artikel induk atau artikel landasan. Nah, itu harus ada. Biasanya itu buying keyword ataupun hard selling. Berarti hal-hal yang seperti itu tuh orang SEO ya yang kerjain ya gitu ya. Oke. Misalnya nih ketika kita mau ngembangin kafe ya. Kafe terbaik di Jakarta misalnya. Itu kan keyword. Itu keyword, Nah, itu harus ada di artikel. Di artikelnya. Satu aja, tapi yang powerful.
Berarti dia harus ngeriset dulu ya, harus keyword ngeriset yang optimal gitu. Betul. Nah, itu buying keyword biasanya, keyword yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian. Kemudian bisa jadiin konten landasan lagi, kafe terdekat di Jaktim misalnya. Oke. Kan lebih mengkerucut lagi kan. Nah itu konten landasan. Baru kita nanti sebar lagi ke turun-turunannya. Kafe terbaik misalnya. Berarti lama-lama dia mengkerucut ya? Meluas. Dari lama-lama meluas sempit malah. meluas. Dari sempit ke luas. Gitu. Tapi ya mindsetnya ya? Akarnya nanti ke atas, ke penjualan kita. Berarti di ujungnya nanti bakalan conversion to sales juga toh. Harus gitu. ada goals. Oke. Jadi yang mungkin banyak orang-orang lupa itu adalah SEO itu cuma nulis doang, ya enggak juga. Oke. Ya kan, bukan berarti kamu jago nulis buat jurnal ilmiah kamu adalah seorang SEO, enggak juga. Enggak juga. Jadi enggak juga, karena kita harus belajar ataupun harus memahami algoritma Google itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita misalnya buat doang, kemudian kita pengen umpamanya cuman iseng doang sih nggak masalah. Tapi kalau sebagusnya itu jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang percuma gitu. Kalau bisa jualan. Iya, karena pada dasarnya itu kan business owner maunya conversion to sales ya teman-teman ya. Bukan yang namanya awareness dulu. Tapi memang awareness itu bagian dari funnelnya marketing sebenarnya kan. Betul. Itu. Oke, Mas Bayu tadi udah obrolin sedikit bumbu-bumbunya tadi. Nah, tadi Mas Bayu bilang kalau misalnya orang mau jadi SEO spesialis itu dia harus paham dulu mindsetnya. Berarti dia harus ada sense untuk bisa mencari. Berarti sense marketing juga toh? Pasti. Dia harus ada sense marketingnya juga toh? Sebetulnya kalau kita paham SEO itu sama kayak kita membuat organisasi, tapi secara digital. Buat organisasi secara digital. Maksudnya gimana tuh? Ibarat gini, kita punya konten landasan. Nah, itu adalah direkturnya misalnya. Oke, direkturnya. Kemudian kita ada pion-pionnya kalau dicatur kan. Misalnya informatif, misalnya Kofe adalah kemudian. Jadi kayak konten pilar lah ya. Konten pilar itu kalau di sosmed ya. Ya, di sosmed. Itu kan sama aja kalau di website juga ada. Oke, hampir sama, tapi lebih kan konten teknis. Pilar itu kan nanti menyebar lagi kan? Oke, malah menyebar. Menyebar lagi, misalnya dari ke definisi, ke pengertian, kemudian ke racikan, terenak dan segala macam itu kan informasi umum. Baik. Tapi nanti masuknya ke konten pilar tadi. Oke. Oke Mas Bayu, tadi kan teman-teman udah tahu ya di awal tadi harus mindsetnya. Jadi memang harus punya jam terbang di bidang marketing juga sih sebenarnya ya. Iya, sebetulnya iya, karena pengalamanku ketika kita ngajarin misalnya, ngajarin atau kita ngasih informasi ke yang mau atau yang mau belajar itu mereka tuh biasanya ngeblank dulu gitu, ini apa sih gitu loh. Karena mereka nggak paham. Basically dia nggak paham dulu dasar fundamentalnya terlebih dahulu tuh. Mereka biasanya langsung main tools inilah Arif lah segala macam. Tapi kalau fundamentalnya itu nggak paham ya percuma juga. Karena tools itu kan cuma alat doang. Alat. Jadi kalau untuk teman-teman yang di luar sana nih yang mau belajar SEO apalagi digital marketing secara keseluruhan, mereka nih kan banyak ikuti course online itu ya. Course online, betul. Nah, itu menurut Mas Bayu oke nggak sih sebenarnya? Oke aja sih menurutku. Oke aja untuk dasar. Jadi, oke ya. Untuk misalnya kan kalau di pelatihan atau di e-course itu kan mereka biasanya aktivasi nih. Namanya SEO itu kan yang saya bahas tadi fundamental. Tapi ketika kita masuk lagi ke pintu utamanya itu pasti kita buat website dulu tuh. Benar. Website seperti apa, kemudian hosting domain itu seperti apa, apakah ada berhubungannya dengan keyword kita domainnya, keyword on domain gitu kan. Apakah nanti kita akan menginstal Google Analytics dan sebagainya itu kan activation ya. Nanti akhirnya tuh pasti ke outputnya Google Search Console. GSC. Nah itu membuktikan kalau traffic kita tuh berapa kayak gitu. Nanti untuk mengejar itu kita butuh tools. Ada lagi namanya tools Screaming Frog, ya kan. Ada lagi tools namanya Ahrefs, Semrush, Neilpatel segala macam. Oh itu ya banyak ya Semrush. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana juga pengen ikutan course berbayar itu, yang aku dengarnya sih ada yang 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tapi ada salah satu tim aku dulu Mas, aku tanya bahan-bahan yang dipelajari di dalam course itu kamu bisa ketemukan nggak di YouTube misalnya gitu? Dia bilangnya bisa. Jadi ngapain ikut
ngapa ikut course ya, bayar lagi kurang lebih ya belasan juta lah. Oke. Gitu Kalau ya. sesuai pengalamanku sih ikut course itu sebetulnya bukan apa ya, jadi kayak urgent aja gitu loh bro. Atau Gue udah cuma- bayar nih, ya kan. Mau nggak mau kita harus belajar gitu loh. Atau cuma ngejar sertifikasi doang Itu untuk juga portofolio kerja. Itu juga bisa. Gitu doang ya berarti ya. Malah belum tentu dia paham secara keseluruhan misalnya gitu. Anak-anak zaman sekarang itu kan banyak ketika dia ikut e-course atau ikut apa namanya magang online atau apa itu. Online. Nah itu mereka itu lulus udah berasa paling jago gitu loh bro. Nah itu harus hati-hati teman-teman. Di luar sana tuh banyak banget praktisi jago. Termasuk saya masih belajar gitu loh. Iya. Kalau menurut aku ya jago tuh nggak ada batasan ya teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya jago itu kalau untuk knowledge tentang marketing itu nggak akan ada habisnya karena marketing zaman sekarang itu menurut aku juga dinamis lebih ya? dinamis dan bagian dari science of art gitu. Jadi seni itu nggak ada ukurannya sebenarnya. Gitu. Mungkin bagus di aku, mungkin nggak bagus di Mas Bayu. Strategi marketing yang A bagus di bidang skincare misalnya, belum tentu bagus di bidang yang lainnya kan gitu kan. Nah itu SEO juga punya definisi ataupun punya bidangnya masing-masing. Ada bidang masing-masing. Baik untuk lokal bisnis, ya kan lokal bisnis itu yang pengunjung itu mengunjungi tempatnya. Kemudian penjualan produk, ya kan produk yang bisa dikirim. Ya kan ada juga buat aplikasi download. Itu banyak skupnya lagi gitu loh. Nah itu juga harus paham nih pola pikir ketika orang penjualan itu atau tujuan kita untuk mengunjungi tempat beda permainannya dengan penjualan produk. Karena beda behavior si market juga beda ya. Karena dia nerima barang satu, kemudian satu lagi itu tempat dia kayak F&B itu misalnya dine in, orang lebih ngejar dine innya kan gitu. Customer journey juga apa? Beda. Gimana? Pengalaman customernya perjalanan customer juga beda. Oke. Jadi harus paham itu dulu sebetulnya. Memang sih ya Mas Bayi. Jadi kan memang harus paham fundamental. Fundamental itu bukan dalam arti bisa menggunakan tools-toolsnya tadi, tapi ya pemahaman mindset di bidang marketing karena tujuannya kita tadi jualan juga ujungnya ya. Jualan atau branding kan gitu kan. Jualan atau branding kan gitu kan. Nah, kalau tahap-tahapannya itu Mas Bayi, menurut Mas Bayi nih zaman sekarang tuh ya. Kalau zamannya konvensional dulu itu kan ada yang namanya funnel marketing ya. Funnel marketing itu kan ada yang namanya AIDA gitu kan. Itu di SEO juga ada. Di SEO juga ada ya. Tapi aku sekarang ada menganalisis itu funnelnya udah berubah. Funnelnya itu namanya Z-Mode, itu udah diresmikan juga sama si Google. Zero Moment of Truth. Lebih efektif mana nih kira-kira Mas Bayu? Kita pakai lagi funnel yang AIDA atau memang kita kejar yang funnel yang Z-Mode tadi gitu? Menurut Mas Bayu? Secara pendapatku subjektif ya nih ya. Ini disclaimer dulu pendapatku aja, jadi AIDA itu masih berlaku untuk orang-orang yang Gen Y, ya kan? Kalau marketnya Gen Y, ya kan? Oke. Mereka kan perlu definisi itu apa gitu kan, dari AIDA itu kan dari informasi kemudian ke action kan? Iya. Nah mereka perlu itu gitu loh. Itu fungsinya buat apa gitu loh? Tapi ketika kita bahas Gen Z itu latah banget gitu loh bro. Latahnya itu FOMO gitu. Ya FOMO misalnya cuman lihat review doang langsung jadi gitu loh. Langsung beli gitu ya. Dia misalnya ngelihat idolanya pakai langsung jadi kan Z-Mode kan? Iya. Zero Moment of Truth. Iya, ya direct kan? dia kan gitu. Jadi nggak perlu informasi apa, deskripsi apa, ketika mereka lihat reviewnya bagus langsung beli. Nah, itu buat Gen Z menurutku loh. Oh, berarti harus kita sesuaikan juga market kita ini adanya di mana ya? Di produknya generasi apa mana ya nih? Kan? Produknya apa dulu? Produknya apa, kemudian marketnya siapa gitu kan? Ya kan? 5W1H juga 5W1H masih perlu juga. Ya itu kan bahas bisnis banget ya. Ya. Makanya harus ngerti soal bisnis itu marketnya kemana, balik lagi marketing. Berarti gitu aja. marketingnya. Nah, ini kedepannya nih Mas Bayu, kan dunia penjualan itu kan ada yang namanya kan sales ya, tahapannya sales, marketing. Aku pernah nemui beberapa brand owner juga atau beberapa manajer juga di suatu sektor bisnis. Itu mereka untuk membedakan yang namanya marketing sama sales aja tuh mungkin belum paham bedanya di mana. Oke. Gitu. Menurutku ya marketing itu lebih kepada proses dari hulu ke hilir dan deal. Hulu ke hilir deal malah. Sampai bukan deal. Di salesnya, dealnya. Itu sales itu adalah skop terkecil dari marketing yang di garis depannya. Garis depannya mereka lah ya. Gitu. Iya. Kalau marketing itu lebih ke strateginya.
Benar strategi. Aku setuju sih itu kalau strategi. Tapi kalau marketing kemudian si salesnya itu juga gagal, marketingnya termasuk gagal juga menurutku. Karena dia nggak bisa ngedirect nih, lu sales harus jualan gini. Aku udah punya formula dan kamu harus jalanin kayak gini gitu loh. Oke, karena memang orang marketing itu kan yang membentuk USP-nya juga ya, unique selling point-nya juga ya. Betul. Dan mereka juga harus nikah ya bahasanya, kawin ya bahasanya, harus makanya, marketing sama sales tuh ya. Makanya di organisasi itu kadang-kadang kan dipisah tuh, marketing sendiri ya kan, sales sendiri. Kan. Kalau kita misalnya di target marketing, ya udah kita target marketing strateginya aja. Gini Pak, nanti kalau saya nggak bisa dikawinkan dengan sales, ya itu departemen lain gitu kan. Oh nanti jadinya gampang nyalahi sih Mas. Nah itu yang salahnya di situ berarti ya. Jadi di yang salah siapa tuh, general manajernya enggak? Menurutku ya ketidaktahuan kita sih sebetulnya. Ketidaktahuan ya. Harusnya sebagai praktisi marketing kan juga bisa ngasih insight kan, Pak harusnya kita gabung segala macam kan gitu. Ya itu kan mungkin kan dia di bagian departemen yang berwenang untuk menyusun departemen A sama B bisa berkoordinasi. Ya mungkin itu lebih ke general manajernya ya aku bilang ya. Bahasan sales juga lebih banyak lagi bro. Oke. Dan itu kalau kita jadi sales yang jago, duitnya bahkan lebih besar daripada marketing. Kan dia main bonus intensif, main target ya kan? Kan gitu. Oke, banyak banget nih yang mau dibahas sama Mas Bayu. Mungkin nanti next episode ya kita bahas lebih detail lagi. Mungkin dan juga mungkin kita nanti ada beberapa seminar juga, workshop juga. Nah mungkin kita adakan di Jogja. Oke. Jogja. Mungkin terakhir nih bro. Betul. Aku mau ngasih pemahaman. Banyak orang berpikir SEO itu adalah hal yang instan. Hal yang instan, iya sih emang. Kebanyakan kan business owner, aku udah nge-hire SEO nih, tapi kok nggak naik-naik gitu ya. Oke. Kok ini kok nggak ada kepenjualan ya gitu. Nah itu jangan salah, SEO sama SEM itu beda. SEO sama SEM beda. Search Engine Optimization, dia mainnya organik. Kalau Search Engine Marketing, itu mainnya berbayar. Oke. Main ads, ya kan, Google Ads, Meta Ads itu marketing. Tapi memang dasarnya memang harus organik sih Mas Bay. Walaupun dia brandnya belum ada awareness-nya, dia langsung spending marketing iklan segala macam, orang belum tahu value-nya apa segala macam, boncos juga sih jatuhnya. Dan biasanya mereka malah kalau di analisis SWOT ya, itu bahkan ancamannya di situ. Mereka omsetnya tergantung di ads. Oke. Padahal kalau kita main SEO dari awal dan kita bangun dengan istilahnya dengan serius, bisa jadi kita pemasukannya dari SEO tanpa harus ngiklan lagi. Tanpa harus bayar. Oke, menarik. Dan bayar itu sebetulnya buat promo-promo baru aja. Oke, Mas Bayu. Kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya ya, Mas. Dan jangan lupa teman-teman semua like, komen, dan share. Kemudian ya follow juga ya YouTube channel kami Diary. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Toleransi Kopi Jogja. Jangan lupa saksikan nanti video-video selanjutnya. Thank you.